Shalom. Dengan sukacita saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat GPPS Talita Kumi di rumah saja. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Tenangkan segala macam suara. Dan biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa dan menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan lebih daripada itu melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya coba mengambil tema bertekun dengan sehati dalam doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata yang paling tidak enak didengar adalah kata perpisahan. Peristiwa ini dialami oleh para murid ketika Yesus katakan dia akan pergi meninggalkan mereka. Dia akan naik ke sorga. Dan ini membuat mereka merasa sendiri, mereka merasa seperti yatim piatu dan lain sebagainya. Mereka merasa kehilangan figur. Mereka merasa kehilangan orang yang menjadi panutan mereka tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 40 hari setelah Yesus bangkit, maka ia harus naik ke sorga. Ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Bapa, dan dia harus kembali kepada Bapa. Ini juga menjadi satu keunikan yang tidak ada di dalam agama manapun di dunia ini. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-28, Yesus katakan, "Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan kembali kepada Bapa." Dalam ayat yang singkat ini terkandung inti kedatangan Kristus ke dalam dunia. Dia datang dari kekekalan dan kembali kepada kekekalan. Dari kekal, Kristus datang dan dia masuk ke dalam proses waktu. Melalui inkarnasi, Kristus datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk mati menggantikan kita, dan pengorbanannya diteguhkan di dalam kebangkitannya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dalam ayat yang ke-12, kita melihat ketaatan murid-murid pada perintah Kristus. Di sini katakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kalau kita berbicara tentang ketaatan para rasul, ketaatan para murid, ketika mereka kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan saya sederhana. Ketika pemerintah
menganjurkan agar setiap orang harus berada di rumah sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah mendengar dan melakukan anjuran dari pemerintah untuk diam di rumah, taat dan tinggal di rumah? Pertanyaan kedua adalah, apakah kita sudah memanfaatkan waktu di rumah untuk berdoa? Atau kita sedang berada di rumah tetapi kita hidup di dalam kebingungan, hidup di dalam ketidakpastian? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jarak antara Bukit Zaitun, di mana Kristus naik ke sorga, dengan Yerusalem itu tidak jauh. Dr. Lukas menggambarkan jarak tersebut sekitar seperjalanan Sabat jauhnya. Nah, ungkapan seperjalanan Sabat jauhnya diambil dari kebiasaan Rabi Yahudi, yaitu para ahli Taurat, yang menetapkan bahwa pada hari Sabat, orang hanya boleh berjalan menempuh jarak 2000 hasta Yahudi, yaitu sekitar 880 meter, atau taruhlah sekitar 1 kilometer. Sebab setibanya mereka di Yerusalem, mereka menuju suatu rumah yang sering mereka pakai untuk pertemuan. Dan di Yerusalem selain para murid, juga hadir para wanita dan juga Maria ibu Yesus, serta saudara-saudara Yesus. Di tempat inilah mereka bertekun dengan sehati dalam doa, yang menjadi tema kita pada pagi hari. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Di sini menarik bahwa penulis mencantumkan nama Maria. Ini penting. Mengapa? Karena pertama, disinilah Maria terakhir kalinya namanya dicatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Yang kedua, Maria di sini disebutkan dalam konteks berdoa bersama-sama para murid atau para rasul. Ini penting karena kita tidak menganut konsep doa dengan perantaraan, termasuk dengan perantaraan Maria yang disebut dengan doa rosario. Di dalam seluruh perjanjian baru tidak pernah diajarkan doa melalui perantaraan Maria. Kita percaya bahwa Maria adalah hamba Tuhan yang dipilih Allah untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk melahirkan Kristus ke dalam dunia. Namun ini tidak berarti Maria memiliki kedudukan yang setara dengan Kristus dan menerima penghormatan yang sama seperti Kristus. Bagaimanapun Maria tetap manusia biasa. Dia berbeda dengan Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Doa dalam kehidupan jemaat mula-mula menjadi bagian yang sangat penting. Bagian ini merupakan doa dalam rangka menunggu janji Bapa di antara kenaikan Yesus ke sorga dan hari Pentakosta. Kalau kita melihat jarak antara kenaikan Yesus ke sorga dengan hari Pentakosta, itu ada 10 hari yang kita sebut dengan doa penantian pencurahan Roh Kudus yang kita lakukan selama 10 hari. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah berada pada hari yang keempat. Nah, walaupun di rumah saja, saya mengajak kita, mari kita mempergunakan waktu, kita pergunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama-sama, menanti janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi saksi Kristus, para rasul atau murid-murid perlu kuasa.
Perlu penolong yang tidak sekedar bersama-sama secara fisik, seperti ketika Yesus masih hadir di tengah-tengah mereka. Seperti ketika Yesus masih secara fisik tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi Dia yang akan tinggal di dalam hidup setiap orang percaya, yaitu Roh Kudus. Karena itu dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yesus katakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, kita melihat gambaran ketakutan para murid daripada Tuhan Yesus itu. Mereka butuh semangat, mereka butuh keberanian, mereka butuh kekuatan, mereka butuh kuasa. Karena itu mereka butuh kehadiran Roh Kudus di dalam hidup mereka. Nah, tentang Roh Kudus sendiri, ada beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, siapakah Roh Kudus itu? Saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu tidak sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah Roh yang menghidupkan. Yang kedua, apa pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus adalah menghibur, menolong, dan menghidupkan. Yang ketiga, apa ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Ingat bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak sekedar berbahasa roh saja. Tetapi yang pertama, dia harus menghasilkan buah. 1. Buah pelayanan berupa jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Kristus untuk diselamatkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Yang kedua adalah buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang kedua adalah mereka harus hidup kudus. Berkenan kepada Allah tiap-tiap hari. Dan yang ketiga, firman Allah akan lebih berarti bagi hidup mereka. Dalam Kolose pasal 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang keempat, mengapa kebanyakan orang Kristen tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena yang pertama, banyak orang Kristen hidup di dalam kekalahan. Mereka kalah dengan berita hoaks, sehingga membuat mereka akhirnya khawatir. Mereka tidak punya keberanian untuk menghadapi tantangan, karena mereka hidup di dalam kekhawatiran. Yang kedua, karena mereka tidak percaya. Dalam Ibrani 3 ayat 19 dikatakan, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Yang ketiga, mereka takut. Mereka takut Allah mengambil kesenangan mereka. Mereka berpikir bahwa hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu mereka kehilangan sebuah kesenangan hidup. Ternyata ini kesalahan besar. Dan ketakutan ini tidak berdasar. Kenapa? Karena ketika kita hidup taat di dalam pimpinan Roh Kudus, kita memiliki kebebasan begitu luar biasa untuk menjalani hidup ini. Kalau saudara menyaksikan, kalau saudara naik kereta dari Jakarta ke Bogor, saudara bisa menikmati perjalanan. Kalau kereta itu masih ada di atas dua batang besi yang namanya rel kereta. Itu kebebasan. Tapi bagaimana pada suatu waktu masinis bilang begini, bosan jalan terus di atas dua batang besi ini. Sekali-sekali kita lewat dong jalan tol. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia akan mengorbankan begitu banyak orang. Dia akan mengorbankan begitu banyak harta benda. Dia akan mengorbankan mungkin sekian banyak kampung untuk dia bisa menyeberang ke arah jalan tol. Nah, ingat bahwa ketaatan itu membutuhkan kekuatan kita, kemampuan kita. Ketaatan itu butuh keyakinan kita bahwa yang kita percaya adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong.
yang sanggup untuk menghilangkan semua ketakutan kita, yang sanggup membuat kita memiliki kesenangan hidup yang melampaui kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau mengatakan bahwa firman Allah akan lebih berarti di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kalau perkataan Kristus itu ada di dalam hati kita. Kalau perkataan Kristus itu ada di dalam hidup kita. Karena itu maka kita tidak punya alasan untuk kita tidak mempercayai janji-janji Tuhan. Ingat bahwa di dalam situasi yang sulit seperti ini, dalam masa pandemik virus Corona 19 yang kita sedang alami saat ini, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengatasi masalah ini. Hanya satu hal, taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, yaitu setia. Setia berdoa, setia beribadah, setia untuk melayani, apapun kondisinya. Saudara harus bangun keyakinan itu. Saudara harus percaya bahwa Tuhan ada dan Dia bersama-sama dengan saudara. Dia siap untuk menolong saudara. Dia siap untuk hadir di dalam kehidupan saudara. Hadir di dalam kondisi saudara. Kuncinya adalah mari kita tekun bersama-sama untuk berdoa. Kita menantikan kuasa Allah. Kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan kita menantikan kasih dan jawaban serta pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas di dalam menyampaikannya. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Mengingatkan kami, menguatkan kami, mengokohkan iman percaya kami. Bahwa dunia tidak memberikan harapan apapun. Hanya Kristus. Hanya Yesus yang sanggup untuk memberikan kekuatan. Memberikan jawaban atas setiap masalah, tiap pergumulan hidup kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami rumah tangga lepas rumah tangga. Berkati juga ibu gembala kami. Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Dan mampukan dia untuk dapat menolong, menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya. Lewat gereja GPPS Talita Kumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan kami, ampuni kami, dan Tuhan dengarkan seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.